Pada Nadito kali ini kita akan membahas tentang rintangan-rintangan yang biasanya kita hadapi di dunia perkuliahan. Salah satunya adalah strategi mengenai kehidupan berorganisasi. Dan strategi untuk menjalani hubungan relationship di perkuliahan. Buat kalian yang suka sama konten-konten Gak apa-apa, lanjut aja. Tadi mah hanya acting guys. Lanjut aja. Buat kalian yang suka sama konten-konten yang kita buat, jangan lupa subscribe ya. Nah, yuk. Yuh. Harusnya lucu banget ya. Oke. Oke. Disclaimer dulu ya. Jadi sebenarnya ini solusi atau strategi yang kita akan bahas hanya berdasarkan opini pribadi dan pengalaman pribadi. Yoi. Jadi busy gitu ya, ada Busy. cancel gitu. Jadi kita masih gray area. Ini mah opini pribadi dan pengalaman pribadi gitu. Oke. Yang pertama dulu nih ya, kita bahas organisasi. Sebelum kita berstrategi, pertanyaannya adalah penting enggaknya dulu mungkin ya dalam berorganisasi di dunia kuliah. Ya. Karena yang kita tahu si berorganisasi itu sebelum kita berorganisasi pasti kita udah punya kesibukan berkuliah. Betul. Pelajaran-pelajaran lah gitulah. Iya. Berdasarkan pengalaman pribadi ya, menyesuaikan antara waktu berkuliah dengan organisasi itu susah gitu nyeimbanginnya. Jadi kayak kelabakan sendiri gitu. Kalau yang lain gimana tuh? Sama nggak? Kalau silakan kamu dulu. Kamu dulu lah. Kalau aku sih aman sih dulu. Ya sibuk, cuman organisasi kalau kata aku penting sih tergantung sih orangnya dulu kayak gimana. Kalau kata aku penting belum tentu kata orang lain penting, dan bisa enggaknya nyesuaiin tuh. Nah, ini nanti kita strateginya akan bahas gitu kan. Bisa enggaknya. Oke. Gimana caranya untuk bisa menyesuaikan gitu. Betul. Kalau kalian udah ikutan organisasi? Iya, aku ikut. Ikut ya. Kebetulan masih kuliah berarti Iya, kan. aku masih kuliah ya. Dulu aku juga ikut. Mantap. Berarti kita semua mengalami organisasi berarti ya. Ya. Nah, untuk dilanjut gitu ke poin strateginya. Kalau dari Nafila sendiri bagaimana? Udah kayak diskusi. Ya, oke. Kalau menurut aku ya, yang telah mengalami gitu ya dan telat menyadari gitu, untuk berorganisasi berorganisasi itu penting ketika kita menyadari apa kebutuhan kita gitu. Setuju. Ya, kalau kata aku sih butuhnya kita untuk berorganisasi itu buat kedepannya, buat kerja gitu, buat ketika di dunia kerja kita butuh skill yang kita dapatkan dari organisasi. Apa itu? Yaitu skill coba? leadership. Itu sangat dibutuhkan coy. Di perusahaan-perusahaan tuh butuhnya orang-orang yang leadershipnya tinggi gitu, dan yang apa ya, kerja sama tim gitu. Dibutuhkan itu tuh kerja sama tim, jangan yang ya susah gitu kalau diajak kerja sama tuh. Terus apa ya, ketika berorganisasi juga jangan asal ikut gitu. Jangan ikut-ikutan orang lain gitu. Kan pasti awalnya juga bingung kali, ikut gak ya? Ada si ini ikut, si ini ikut, Terus aku ngeliat juga teman ikut deh. kita, oh dia ikut, aku ikut juga deh gitu. Jangan kayak gitu, kita juga harus tahu gitu. Tujuannya apa? Butuh kita butuh ke organisasi itu apa gitu. Gak apa-apa. Gitu coy. Coy. Ada yang mau menanggapi atau ada yang punya pendapat berbeda mungkin ya tentang strateginya gitu? Kayaknya enggak. Gak apa-apa kalau nggak ada mah. Nggak ada. Nggak ada ya. Setuju. Setuju ya. Harus menentukan tujuan dulu. Tapi pasti awalnya karena ikut-ikutan gak sih? Enggak semua. Enggak. Tapi umumnya sih Iya. Mungkin umumnya ya, iya, kita iya. ngomongin statistik dikit mungkin ya. Iya. Karena kita nggak punya datanya. Makanya kita ngasih enggak tahu. berdasarkan pengalaman We ya ini. Iya. Mungkin berdasarkan observasi observasi pribadi. Umumnya sih memang ada yang ikut-ikutan mah. Iya. Pasti umum Aku juga umum dulu lah. kayak gitu. Itu umum Jangan. lah kan, berarti terjadi gitu, umum terjadi. Nah, orang-orang yang kayak gitu tuh biasanya di tengah jalan nyerah. Kayak Biasanya, siapa tuh? tapi nggak semuanya. Kayak siapa tuh? Saya nyerah di tengah jalan bukan karena awalnya ikut-ikutan, bukan. Kalau aku Nggak tahu. iya, oke. Ya pokoknya gini sih sebenarnya, berorganisasi itu betul penting ketika kita tahu tujuannya apa, pentingnya buat kita apa,
misalkan ya ada contoh kasus, misalkan si mahasiswa atau mahasiswi ini si A misalkan memang si goals nanti ketika sudah lulusnya tuh ingin menjadi seorang let's say programmer yang beneran emang gawainya di rumah, beneran di depan komputer, which is bagi dia nggak terlalu nemu needs-nya nih berorganisasi gitu, karena dia mendingan balik ke rumah pelajari skill-skill yang dia butuh, itu lebih worth it gitu kan. Nah makanya sebenarnya tergantung dulu latar belakang orangnya seperti apa. Betul, setuju. Memang sesuaikan dulu lah dengan kebutuhan kitanya gitu kan. Ya. Apakah Anda mahasiswi yang memang nantinya kerjanya banyak menjadi back end gitu ya, menjadi back office gitu misalkan gitu, yang bener-bener bahkan di rumah ngerjainnya gitu kan. Kalau menurut saya sih mendingan fokus ngasah skill gitu dibanding berorganisasi. Nah itu tadi apalagi kalau memang kasusnya kayak dia nih misalkan tadi butuh leadership, ya iya it's okay itu ikutan organisasi, bagus gitu malah. Walaupun organisasi di sini kan banyak ya, nggak cuma di kampus. Iya betul. Kita setuju sih ya solusinya gitu ya. Iya. Dasarnya kita harus tahu tujuannya apa. Kalau bisa sih jangan ikut-ikutan. Tapi kalau udah kagok ikut-ikutan nih gitu, udah kagok, udah 1 semester nih ikutan gitu. Iya. Mungkin dari sekarang bisa dipikirin lagi nih, apa ya kira-kira kebutuhan kita tuh ikutan organisasi Iya. gitu. Kayaknya udah lumayan ya durasinya. Ya udah. Ini setidaknya gitu, tuliskanlah poin-poin yang ingin dicapai gitu Tuh. ketika ikut organisasi itu. Dan selama ngejalaninnya juga harus beneran dikerjain gitu, jangan nanti lagi lah gitu kan. Main dulu aja gitu kan. Banyaknya kan gitu. Betul. Semakin kita komitmen terhadap sesuatu ya, kasusnya di sini berorganisasi, berarti kita harus tahu kemana kita arahin waktu-waktu kita gitu kan. Daripada kita banyak, let's say gini lah, dalam berorganisasi itu kan gak semuanya isinya rundown acaranya tuh yang penting-penting semua kan, maksudnya ada juga free time kayak yang nongkrong barengnya atau apanya. Mungkin bisa dikurangin kalau yang memang kalian ambis banget mah gitu ya. Oh iya benar. Sebelum kalian berkecimpung juga sama kehidupan organisasi gitu ya, harus tahu resikonya juga gitu. Ketika ikut berorganisasi tuh pasti bakal banyak waktu yang kesita sama organisasi kan, berarti banyak free time kalian yang bakal keambil gitu kan. Ya. Itu kalian harus rela resikonya gitu, kayak gitu. Kalau misalkan memang kalian terlalu banyak free time, ya banyakin aja kegiatan di organisasinya gitu. Terus kalau emang nggak rela gitu free time-nya keambil mah ya udah nggak usah ikut organisasi. Ya bisa cari skill yang lain, bisa sebenarnya bukan one and only solution gitu sebenarnya. Organisasi itu kan masih ada apa tuh namanya UKM ya benar. UKM juga organisasi kok dalamnya. Iya sorry maksudnya yang lebih spesifik gitu, misalkan UKM basket, UKM olahraga misalkan gitu ya. Emang sesuai hobi. Sesuai skill yang memang dia ingin punya gitu maksudnya. Ya intinya balik lagi ke tujuan awalnya ya, harus punya dulu tujuannya. Iya. Kalau udah kagok ya mungkin cari sekarang tujuannya dan ditulis, itu bagus. Iya betul. Jadi ketika di akhir masa organisasi itu udah bisa kelihatan gitu, mana aja nih yang udah tercapai sama aku betul. gitu. Bisa di recap sama kalian. Iya betul. Mungkin bisa ke poin kedua ya. Poin kedua adalah relationship di perkuliahan. Nah ini sih banyak trapnya mungkin ya ini tuh sebenarnya. Ya betul. Kayaknya kalau tentang relationship tuh dari dulu sampai sekarang pasti ada nggak sih yang namanya geng, circle iya. atau jelas pasti. Itu mah. Ya. Tuh. Oh, relationship di sini bukan pacaran doang ya. Termasuk. Iya, bukan pacaran doang. Semua relationship kita. Ya. Karena memang ini menyambung dari solusi yang pertama ya, dari strategi yang pertama. Memang balik lagi ke tujuannya. Cekukan. Tujuannya di sini tuh misalkan kita punya goals untuk memperbanyak koneksi atau relasi dalam nantinya kita akan berbisnis gitu, beres kuliah misalkan, atau enggak kita udah beres kuliah tuh pengen kerja di sebuah perusahaan yang misalkan Big Four atau apalah gitu ya, yang bagus gitu, dan kita butuh orang-orang yang memang bekerja di sana, orang-orang yang punya relation ke sana. Kita harus pandai-pandai nih memilih gitu kan circle yang tepat gitu. Sebenarnya itu nggak melulu kita harus ikut ke mayoritas atau aing anti mayoritas atau gimana, nggak melulu seperti itu.
Tapi ketika memang sebuah mayoritas itu mendukung si tujuannya, mendukung goals kita, ya udah hajar gitu kan. Iya. Balik laginya ke situ sebenarnya kalau dari saya sih relationship. Khususnya kalau bahas apa tadi, pacar ya, khususnya kalau bahas pacar, ketika memang tujuan nantinya apa ya, tujuan kitanya misalkan gue butuh pacar nih, tapi hanya sampai misalkan beres skripsi karena gue butuh support atau apalah gitu ya, itu maksudnya umum terjadi juga gitu. Ada dong yang memang saling support bla bla bla, dan ya syukur-syukur dilanjut ke tingkat selanjutnya mungkin ya gitu, syukur-syukur gitu. Kalau saran aku sih itu, jangan wasting time, jangan buang waktu terhadap relationship yang memang tidak tepat atau kurang tepat terhadap tujuan kalian. Kalau saya sih itu efektif terhadap waktu kalian. Sekiranya nggak ngedukung ya udah gitu kan. Betul. Sekiranya cuma ngajak nongki Tapi nggak tidak nggak produktif ada gitu. nggak ada yang didapat misalkan ya, Ya, ngapain juga gitu kan. nongki gak jelas gitu. Ya nggak apa-apa lah, maksudnya. Nggak masalah as long as kalian Iya, loba nggak- duit loba waktu mah gitu. Ya maksudnya jangan keseringan juga gitu. Gimana kalau ada kasusnya yang seseorang itu kayak takut gak punya temen gitu, makanya dia ikut ke semua circle. Nah, Gimana berarti kalian? si goals dia dalam berkuliah di sini tuh ingin punya banyak teman berarti kan. Jadi salah satu goals mungkin ya bagi si individu tersebut. Kalau memang itu menjadi sebuah goals dan jelas fungsi goalsnya apa, ya udah mendingan ke minoritas masuk, ke mayoritas masuk, temenin aja semua gitu. Iya. Dan itu bukan hal yang salah juga gitu ya, selama memang kemampuan finansial dan waktunya ada ya, selama itu mah nggak masalah. Kalau dari aku sih gitu sih, nggak ada yang salah sebenarnya mah, cuman balik lagi ke orangnya gitu, latar belakangnya. Balik lagi ke orangnya. Semuanya juga gitu guys, karena kuliah tuh itu intinya. Ya. Ada tambahan? Kalau bahas pacaran gitu ya. Kalau misalnya kita sibuk gitu ya, organisasi iya, kuliah iya sibuk gitu kan, banyak project ini itu, mungkin waktu buat pacaran tuh dikit gitu ya, nggak ada gitu. Harus siap juga nyari pacar yang bener gitu, nyari bener. partner yang Sesuai. Harus ngerti kitanya dulu gitu, jangan nanti di tengah jalan lu mah terlalu sibuk, kita Iya. udahan aja gitu, nggak ada waktu Betul. buat aku gitu. Ya. Walaupun dia memang menurut kalian itu potensial untuk nikah misalkan, tapi kan ketika sirkumstansis keadaan yang nggak tepat mah tong waka gitu kan, tong waka teh apa jangan dulu gitu. Gitu. Kalau misalnya emang belum cocok mah gitu ya. Kalau pacaran mah, kalau memang yang tadi masalah, karena ada kadang yang takut, aduh nanti nggak punya temen, nanti kuliah pulang. Ya selama memang hal tersebut tidak mengganggu tujuan Anda ya ngapain takut gitu kan. Iya. Tujuannya apa dulu nih kuliah tuh gitu. Memang kalau memang si banyak teman ini membantu tujuannya, ya geus ternaon gitu. Itu kan bahas pacar. Ya enggak, ini mah di luar pacar maksudnya. Ya, sama dengan pacar, kalau pacar memang nggak ngedukung ke tujuannya ya jangan Iya, gitu kan. betul. Daripada gitu Malah kan. jadi bikin pusing gitu si pacar teh. Ya. Jangan sih itu. Curhatan sendiri Aduh. mungkin itu Enggak, ya. siapa Curhat itu? banget ya. Kagak. Gitu sih kalau relationship simple. Sebenarnya simple tapi kadang banyak jebakannya karena ada udah nanggung kenal, ada udah nanggung sering main gitu-gitu kan. Mungkin fase-fase orang berbeda ya, dan nyadar tentang hal ini tuh beda-beda juga. Timing tuh saatnya gitu ya. Saat itu beda ketika memang kalian udah kagok terlanjur di circle yang memang mayoritas, dan disadari setelah 1 tahun ternyata gue nggak ke situ-situ amat deh misalkan gitu ya. It's okay to pindah sebenarnya, to leave gitu ya, to leave that circle gitu, nggak masalah sebenarnya. Lagian nggak ada, oh ya perlu diingat lagi nih, tidak ada sanksi sosial untuk, bahkan sanksi kampus pun nggak ada untuk orang yang nggak punya teman, nggak ada sanksinya sebenarnya kalau kita merujuk ke aturan gitu. Tapi mungkin buat di kelas gitu ya, kita juga harus berteman dengan orang yang tepat. Maksudnya gini, ketika kita butuh dekengan tuh apa? Butuh backup. Ya backup buat ngerjain tugas gitu. Contohnya itu sangat-sangat mendukung gitu. Kita sangat-sangat butuh teman yang bisa diandalkan.
Ya itu salah satu fungsi teman. Iya. Walaupun solusinya sebenarnya nggak hanya itu. Iya, Ya kalian kurang disiplin berarti kalau kayak gitu. Kenapa ngandelin orang gitu kan? Ya enggak kan, maksudnya bukan ketika kita jadi orang yang apa tuh terlalu Antisosial. antisosial, ketika ada proyek gitu tuh dia dijauhin sama orang yang lain, teman. Oh iya iya yang benar lain. benar. Gak mau sama sekelompok sama dia gitu. Gitu. Oke. maksud I aku see. tuh. Sebenarnya iya, karena mungkin at least di pendidikan kita ya yang kita udah alamin selalu ada namanya tugas kelompok. Iya, benar. Akan selalu ada mungkin ya. Yang aku alamin sih ketika menjadi seorang minoritas gitu ya, seorang yang mungkin gak terlalu ke mayoritasnya, selalu ada aja sih yang sefrekuensi, yang sama-sama kayak kita gitu ya, akan ada aja. Sorry, minum dulu. Lanjut dulu yang lain. Ya, solusinya sih ya kalau ketika di kelas disuruh bikin kelompok sama dosen gitu ya, solusinya mah jangan milih-milih sendiri. Solusinya itu pakai aplikasi gitu. Apa? Aplikasi acak random, Ada di line. kocok Iya. dikocok gitu. Atau enggak setiap ada tugas yang harus berkelompok itu diubah terus ke kelompoknya biar kita tuh bisa kerjasama atau Sama yang ngerasain lain. bareng. Ya, Nggak, nah, ini bikin- mah yang nentuinnya dosen dong. Enggak, dosen tuh kadang udah kalian bikin sendiri aja. Iya, kalau terserah. kasusnya Ya kalau kasusnya gitu kan ya berarti ya udah terimain aja gitu kan. Apa? Enggak, ini mah kalau misalnya kita disuruh bikin kelompok sendiri sama dosen, banyaknya tuh yang dia mah gak mau gitu, gak mau sama dia. Ngerti gak sih? Ngerti ya, Iya, nah mengalami. ketika ada yang kasus kayak gitu, biar adil dikocok aja gitu kelompoknya. Oh itu kan berarti Solusinya musyawarah supaya nggak ada yang nggak keikutan gitu, nggak. Ya bisa diusulkan lah mungkin ya ke Iya. ketua kelas mungkin gitu kan. Betul, ketua Kalau- kelasnya harus adil tapi jangan Nah, ikut-ikutan. itu adalah salah satu saran yang harus menggunakan orang lain. Nah, kalau saran dari saya, skill Anda dalam mengerjakan sebuah proyek itu harus bagus. Karena segagaul-gaulnya kalian dengan mayoritas, ketika skill kalian bagus itu pasti dibutuhin pengalaman. Iya. Joki sampai ngejoki tugas juga pernah saya mah gitu Yaelah. kan. Mau saya nggak mayoritas pun gitu, kalau skillnya kepake pasti tetap ada yang nyari. Nah begitu juga nanti di dunia kerja sebenarnya kayak gitu. Jangan kalau saran dari saya pribadi ya, jangan terlalu sering mengandalkan orang lain karena solusi dari permasalahan hidup kalian itu ada di kalian sendiri. Aja quotes of the day. Untuk relationship di kuliahan itu sebenarnya kalau yang aku alamin ya cuma sebatas kuliah aja gitu. Setelah kuliah Nah, kita tuh betul. bakalan sibuk masing-masing untuk nyari kerja gitu. Itu sering terjadi ya. Ya, jadi sebenarnya gak worth it gitu ya terlalu dalam sama teman-teman kuliah tuh. Ya nggak juga gitu tapi juga ada sih, yang nggak semuanya. Paling 1-2 gitu. Ya, 1-2 ya. Maksudnya teman-teman saya yang di kuliahan sih masih sampai sekarang masih akrab gitu. Ya tapi kan sebatas main doang kan. Ya walaupun hanya sebatas main, mungkin ada yang saling bantu lowongan kerja atau apa ya, Iya. tetap Ya selalu maksudnya ada. jangan terlalu bergantung mungkin ya. Ya intinya itu sih yang tadi saya bilang. Dan solusi mah adanya di diri kita sendiri. Nggak apa-apa ngandelin orang selama memang nggak ngerepotin, cuman kan mau sampai kapan pertanyaannya. Tapi gitu. kan memang butuh orang sih kita tuh. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Iya, betul. kita butuh bantuan orang lain. Cuman takarannya mungkin ya. Iya. Takarannya jangan terus saya ngandelin orang. Siapa tuh? Saya mah enggak. Maaf. Aku. Waduh. Nggak salah, cuman ya Iya. nggak salah, cuman orangnya takutnya nggak enak juga nih orang. Tapi kalau alhamdulillah mereka baik, makasih ya. Ya, kalian harus terima kasih. Gitu aja kali ya kesimpulannya mungkin untuk yang poin pertama berorganisasi. Tujuannya dulu apa? Kalian breakdown tujuan kalian. Breakdown tuh ditulis nih, catat tujuannya ada berapa poin. Cara mencapai tujuan itu apa aja? Kalau misalkan organisasi ada di dalam salah satu cara mencapai tujuan kalian, lakukan gitu kan. Cari yang tepat organisasinya. Mau itu UKM, mau itu organisasi BEM atau himpunan mahasiswa, lakuin Volunteer, aja. PKM, banyak ya. Ya itu PKM juga bagus. PKM tuh yang penelitian itu kan? Bukan. Ih, kok beda-beda tiap kampus? Di aku mah PKM penelitian. Bukannya PKM tuh. Penelitian Penelitian? Iya. Bukan. Oh iya. menciptakan sesuatu baru. Iya. Apa? Hmm. Kepanjangannya apa? Program kreatif mahasiswa. Oh.
Kamu apa ini PKM? mah Partai. pengabdian Loh. kepada masyarakat. Oh, Itu di aku mah Oh, KKN. kalian di aku PKM. Itu mah wajib sih, di aku wajib. Di aku sih enggak. Itu bukan organisasi dong, Pak. Iya juga ya. Ya udah itu terlalu ngelantur. Ya, maaf ya. Untuk poin yang kedua, kesimpulannya adalah relationship ini memang tricky ya, memang banyak jebakannya gitu. Udah banyak yang terlanjur atau bahkan orangnya jadi nggak enakan atau gimana. Itu balik lagi ke diri kaliannya dulu, butuhnya teman yang seperti apa, dan takaran kalian bertemannya jangan keterlaluan juga. Kayak tadi ngandelin buat tugas, ngandelin buat nanya jadwal atau apa, ya masa sih kalian gak bisa sendiri gitu kan. Takarannya yang pas aja gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Oh ya, udah. Takarannya yang pas sih intinya gitu. Soalnya kan gak semua orang bisa nerima individu lain gitu. Terus kan namanya kuliah kan pasti udah mau menghadapi dunia kerja gitu. Udah mulai dewasa Di lah. dunia kerja tuh kan pasti masing-masing. Nah, di kuliah tuh kita tuh harus belajar gitu di situ tuh. Iya, Iya, keras. keras dunia tuh. Iya, memang. Tapi kalau kalian tahu tujuannya, tahu cara mencapai tujuannya, insya Allah terasa ringan. Insya Allah. Ya, iya benar, belum kebahas tuh. Apanya Misalnya tuh? ketika kita menjalani kehidupan organisasi ke depan kuliah itu kan berat gitu kan, kerasanya tuh. Nah, cara nalanginnya tuh gimana? Kita harus apa ya? Ganti pola pikirnya. Jadi gimana ya? Pola pikirnya tuh gini. Enggak, aku aja. Loh, kalian nanya. Kalau dari aku mah pola pikirnya diganti jadi anggap aja ini tuh apa ya? Ibadah anjay. Ya bagi yang Ya nggak apa-apa sih. Semua agama juga mungkin seperti iya, itu ya, agama bisa. apapun juga ibadah gitu. Anggapnya itu tuh kayak apa ya? Pahala lah gitu kalau di Islamnya. Ikhlas sih. Iya, Yes, ikhlas untuk mendapatkan pahala sih gitu. Ya, Ikhlas melakukan Anggaplah sesuatu. belajar gitu kan. Belajar tuh mendapatkan pahala kan. ya. Kalau dari kamu gimana? Sebenarnya tinggal lanjut ke sesi penutup sih ya. Oke. Kata-kata Oke. sebuah quotes yang untuk pemirsa. Untuk pemirsa ada sih dari aku. Apa tuh? Mindset yang tepat akan menghasilkan output yang tepat juga. Jadi mulailah dari diri kalian sendiri. Itu sih kalau dari aku. Oke. Siap. Kalian gak akan gitu. Gak akan kalian. Udah 3 menit. Wah, sudah Sudah. Ya udah tuh ya, sudah oke. lama ya durasinya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Like dan komen. Nyalakan lonceng. Mungkin kita bikin Discord kali ya buat ada komunitinya gitu. Nggak usah. Nggak usah. Jangan Yaudah, dulu. nanti kita pikirkan Udah lagi ya. FaceTime ya. Dadah. Bye bye.